Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih, kamu berniat nolong seseorang tapi malah kamu yang disalahkan? Atau kamu berusaha bantu sebisanya, tapi justru dapat balasan yang pahit? Ya, di zaman sekarang ini, memang perbuatan baik tidak selalu dianggap baik. Niat tulus kadang dipelintir, bantuan kita kadang dicurigai. Bahkan ada yang memanfaatkan kebaikan kita untuk kepentingannya sendiri. Lalu, apa gunanya kita tetap berbuat baik? Kalau akhirnya malah kita yang tersakiti, dalam Islam Allah sudah mengingatkan kita. Apapun kebaikan yang kamu lakukan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Al-Baqarah 147. Artinya, ukuran keberhasilan kita bukanlah penerimaan manusia, tapi penerimaan Allah, karena kebaikan sejati bukan tentang bagaimana orang lain membalasnya, tapi tentang bagaimana Allah mencatatnya. Niat baik itu ibadah. Pernah nggak kita ngalamin momen di mana kita niat banget mau berbuat baik ke seseorang, tapi malah disalahpahami, atau niat kita ditolak, nggak dihargai, bahkan mungkin dibalas dengan sikap dingin? Kalau pernah, tenang, kita nggak sendirian. Dan yang lebih tenang lagi, dalam Islam, niat baik itu sudah dicatat sebagai ibadah, walaupun hasilnya nggak sesuai harapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Lihat betapa Islam begitu memuliakan niat. Bahkan sebelum hasilnya tampak, bahkan sebelum orang lain menghargai, Allah sudah mencatat niat baik itu sebagai amal. Kita mungkin gagal menyenangkan hati manusia, tapi kita sudah berhasil mendekat kepada Allah. Ada kisah menarik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu ketika, seorang sahabat bernama Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu ikut dalam sebuah ekspedisi kecil. Dalam perjalanan, ia dan kelompoknya salah paham soal waktu bulan haram. Akhirnya mereka bertempur. Dan hal ini membuat sebagian orang mencela mereka. Padahal niat Abdullah dan pasukannya adalah berjuang di jalan Allah, bukan sengaja melanggar larangan. Apa yang terjadi? Allah turunkan ayat untuk membela mereka, menegaskan bahwa yang penting adalah niat mereka yang tulus. Walaupun ada kesalahan teknis yang di luar kendali mereka. Al-Baqarah 217. Renungin deh, seringkali manusia menilai dari tampak luar, berhasil atau gagal, diterima atau ditolak, tapi Allah melihat ke dalam hati kita, ke dalam niat-niat yang tersembunyi. Jadi, kalau suatu hari niat baikmu ditolak atau disalahpahami, jangan kecil hati. Niat itu tetap berharga di sisi Allah. Tetaplah meniatkan kebaikan, terus tebarkan kebaikan, walau dunia mungkin belum bisa melihat, karena Allah selalu melihat. Dan siapa tahu, di mata Allah amalmu itu sudah lebih mulia daripada pujian 1000 manusia. Berbuat baik tetap harus bijak walaupun tidak diterima. Kadang kita punya niat tulus untuk berbuat baik, membantu teman, menasihati saudara, atau sekadar menawarkan bantuan. Tapi realitanya, kebaikan kita tidak selalu diterima. Bahkan, kadang dibalas dengan kecurigaan, sinis atau malah penolakan. Wajar kalau hati ini terasa perih. Kita manusia. Ada rasa ingin dihargai, dimengerti. Tapi disinilah ujian keikhlasan itu muncul. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Al-Isra 7. Artinya,
Kebaikan yang kita lakukan sejatinya kembali ke diri kita sendiri. Bukan tentang bagaimana orang lain menanggapi, tapi tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah. Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hal ini juga terjadi. Pernah suatu ketika Rasulullah pergi ke Taif untuk mengajak penduduknya masuk Islam. Apa yang beliau bawa? Bukan harta, bukan ancaman, tapi kebaikan, ajakan menuju kebenaran, menuju keselamatan dunia akhirat. Apa balasan mereka? Rasulullah malah diusir, dilempari batu sampai darah mengalir di tubuh mulia beliau. Sakit? Pasti. Sedih? Tentu. Tapi Rasulullah tidak membalas dengan kemarahan. Bahkan saat malaikat Jibril menawarkan untuk membalikkan gunung atas kaum itu, Rasulullah menolaknya. Beliau malah mendoakan, semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Lihat betapa bijaknya Rasulullah dalam berbuat baik. Beliau tahu, kebaikan tidak harus diterima saat itu juga. Tapi Allah melihat usaha kita, bukan hasilnya. Maka dalam kehidupan kita, penting sekali untuk tetap berbuat baik dengan bijak. Bijak itu artinya tahu kapan memberi, tahu kapan berhenti sejenak, tahu mana yang perlu disampaikan, mana yang perlu disimpan untuk waktu yang lebih tepat. Karena berbuat baik tanpa kebijaksanaan bisa jadi malah membuat orang semakin jauh. Kita belajar dari Rasulullah. Tetap baik, tetap lembut, tetap berharap kebaikan, tapi tidak memaksakan. Hati manusia bukan di tangan kita, hati manusia ada di genggaman Allah. Dan yakinlah, kebaikan tidak pernah sia-sia. Walaupun hari ini mungkin ditolak, mungkin disalahpahami, tapi Allah Maha Tahu. Dan Dia tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Seperti sabda Rasulullah, takutlah kalian kepada api neraka, meskipun hanya dengan bersedekah setengah butir kurma. Artinya sekecil apapun kebaikan, tetap punya nilai besar di sisi Allah. Mari terus berbuat baik dengan hati yang bijak. Kalaupun dunia menolak, langit tetap mencatat. Tidak semua orang mampu menghargai kebaikan. Kadang kita merasa heran, ya, sudah berusaha berbuat baik, sudah ikhlas membantu, sudah tulus memberikan perhatian, tapi tetap saja ada yang tidak menghargai. Ada yang bahkan membalas kebaikan itu dengan prasangka buruk, ucapan kasar atau malah pengkhianatan. Kalau pernah merasakan itu, tenang, kita tidak sendiri. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun mengalami hal yang sama. Bayangkan, beliau diutus membawa rahmat, membawa petunjuk hidup terbaik, tapi tetap saja banyak yang menolak. Bahkan, beliau dicaci, dilempari batu, disakiti. Tapi apa beliau berhenti berbuat baik? Tidak. Karena beliau tahu kebaikan itu tidak diukur dari bagaimana orang lain membalas, tapi dari niat kita di hadapan Allah. Allah pun sudah mengingatkan dalam Al-Quran. Apakah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan pula? Ar-Rahman 60. Artinya tugas kita hanya terus berbuat baik. Soal penghargaan, soal balasan, itu urusan Allah bukan manusia. Kalau mau ambil contoh dari zaman Nabi, lihat bagaimana kisah beliau saat berdakwah ke Taif. Beliau berharap penduduk Taif mau menerima Islam. Tapi apa yang terjadi? Bukannya disambut baik, beliau justru diusir, dihina, bahkan dilempari batu sampai berdarah-darah. Sampai malaikat Jibril datang menawarkan bantuan, kalau mau saya angkat gunung dan timpakan ke mereka. Tapi apa jawaban Nabi? Beliau malah berdoa, berharap suatu saat keturunan mereka akan menerima hidayah. Masya Allah, luar biasa ya. Betapa lapangnya hati Rasulullah. Perenungannya di sini sederhana. Jangan mengharap semua orang akan paham kebaikan kita. Kadang Allah sengaja menguji. Apakah kita benar-benar berbuat baik karena Allah, atau karena ingin dipuji manusia? Tetaplah berbuat baik, seperti matahari yang tetap bersinar, walau kadang yang menerimanya justru malah membalas dengan panasnya.
Karena pada akhirnya Allah melihat niat dan usaha kita, bukan tepuk tangan manusia. Kebaikan tak pernah sia-sia. Pernahkah kamu merasa sudah berbuat baik, sudah menawarkan bantuan, sudah tulus memberi, tapi malah ditolak? Mungkin dalam hati muncul rasa sedih, bahkan mungkin bertanya, apakah semua kebaikan ini jadi sia-sia? Tenang, sahabatku. Dalam Islam, kebaikan itu tidak pernah sia-sia meski ditolak, bahkan meski tak dihargai oleh manusia. Allah melihat semua usaha, niat, dan langkah kita, dan Dialah yang paling adil dalam membalas. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. At-Taubah 120. Masya Allah, begitu indah janjinya. Jadi meski kebaikanmu tidak diterima manusia, ia tetap tercatat indah di sisi Allah. Kalau mau lihat contoh dari zaman Nabi, coba kita ingat kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Taif. Beliau datang membawa kebaikan terbesar dakwah kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Penduduk Taif bukan hanya menolak, mereka bahkan menghina dan melempari beliau dengan batu hingga berdarah-darah. Namun, apakah dakwah Rasulullah sia-sia? Apakah usaha beliau hilang begitu saja? Tidak. Justru dari situ, Allah siapkan pembuka jalan untuk dakwah yang lebih luas, dan suatu hari penduduk Taif sendiri akhirnya memeluk Islam. Bahkan malaikat penjaga gunung datang menawarkan untuk membalas perlakuan penduduk Taif, tapi Rasulullah dengan penuh kasih berkata, "Aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya." Subhanallah, dari kisah itu kita belajar, kebaikan yang ditolak bukan berarti gagal dan tidak berarti sia-sia. Tugas kita hanya berusaha dengan hati yang tulus, selebihnya biar Allah yang menilai dan membalas dengan caranya, yang seringkali jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Jadi, yuk tetap semangat berbuat baik, meski mungkin tidak selalu disambut hangat. Karena semua kebaikan, meski kecil, tetap bersinar di sisi Allah. Tetaplah jadi orang baik bukan karena dunia tapi karena Allah. Kadang, kita merasa lelah menjadi orang baik, sudah berusaha jujur malah ditipu, sudah berusaha sabar malah dianggap lemah, sudah berbuat baik tapi balasan manusia seringkali tak sesuai harapan. Ada yang tak berterima kasih, ada yang malah mengkhianati. Kalau niat kita berbuat baik hanya untuk dunia, mungkin di titik itu kita akan menyerah. Tapi, kalau niat kita untuk Allah, kita akan tetap bertahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin." At-Taubah 1:15. Di ayat ini Allah mengingatkan bahwa amal baik kita tidak akan pernah luput dari perhatiannya. Bahkan kalau seluruh dunia menutup mata, Allah tetap melihat, dan cukup Allah yang menilai. Kalau kita lihat di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada banyak kisah tentang orang-orang yang tetap berbuat baik karena Allah, bukan karena dunia. Salah satunya adalah kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Ketika ada salah satu kerabatnya, yaitu Mistah bin Utsatsah, ikut menyebarkan fitnah keji tentang Aisyah, istri Nabi sekaligus putri Abu Bakar sempat sangat marah, padahal sebelumnya Abu Bakar rutin membantu biaya hidup Mistah. Bayangkan sudah ditolong malah memfitnah keluarganya. Kalau manusia biasa mungkin saat itu Abu Bakar akan berhenti berbuat baik selamanya pada Mistah. Tapi apa yang Allah perintahkan? Turunlah ayat. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. An-Nur 22. Setelah ayat ini turun, Abu Bakar langsung melanjutkan bantuannya kepada Mistah. Bahkan beliau tambah lunak hatinya.
Karena apa? Karena beliau ingin ampunan Allah, bukan sekadar pujian manusia. Dari sini kita belajar, kita tetap jadi orang baik bukan karena dunia adil atau manusia menghargai. Kita tetap baik karena Allah Maha melihat. Kita tetap baik karena kita ingin ampunan dan rahmat-Nya. Kita tetap baik karena hidup ini singkat, dan kebaikan akan kembali kepada kita di saat yang paling kita butuhkan, di hari di mana semua amal akan ditimbang. Tetaplah jadi orang baik. Meski dunia membalas dengan luka, yakinlah, Allah membalas dengan pahala dan cinta-Nya, dan itu cukup. Ya Allah, Tuhan yang Maha Baik, limpahkanlah rahmat dan keberkahan-Mu kepada semua orang yang telah berbuat baik. Lapangkanlah rezeki mereka, sehatkan tubuh mereka, bahagiakan hati mereka, dan tuntunlah langkah mereka selalu di jalan-Mu. Jadikanlah kebaikan yang mereka tebarkan sebagai cahaya yang menerangi hidup mereka di dunia dan di akhirat. Amin. Semoga kita semua bisa terus jadi bagian dari orang-orang yang menebar kebaikan, sekecil apapun itu, karena setiap kebaikan tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat berbuat baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.